أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat di luar dari diri kita pribadi, termasuk nikmat yang Allah berikan adalah nikmat hujan. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, barakah di dalamnya yang bermanfaat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Menjadikan hidup, menjadikan semuanya mendapatkan rezeki masing-masing. Ada juga hujan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan, sebagai azab untuk manusia yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan kehancuran bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun, At-Tawwab. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala penerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Tetapi ada orang-orang yang melakukan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
setiap umat, setiap manusia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan maaf, akan berikan ampunan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Wa innal mujaharata ayya'malar rajulu bil laili amalan. Kemudian Rasul di sini melanjutkan apa itu dosa yang terang-terangan. Dan di antara dosa yang terang-terangan adalah bahwasanya seseorang melakukan keburukan, kemaksiatan pada malam hari. Summa yusbih wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian sampai pagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah tutup itu dosanya pada malam harinya sampai paginya. Fayaqul, tetapi orang ini malah cerita, malah curhat, malah mengatakan apa yang telah diperbuatnya pada malam harinya. Ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Wahai fulan, bahwasanya semalam aku berbuat dosa begini, berbuat keburukan begini. Waqad yasturuhu rabbahu, bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tetap telah ditutup aibnya apa yang dia lakukan. Summa yakshifu sitrallahi anhu, kemudian orang itulah yang membuka, yang menyingkap apa yang telah tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kemaksiatan, dosa yang kita lakukan adalah sebuah aib. Maka kita tutup rapat-rapat apa yang telah kita lakukan. Tidak perlu orang lain tahu. Kita hanya perlu menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita ceritakan pada orang lainnya. Ada juga ini dosa yang pertama, yaitu dia berbuat sendirian, kemudian dia ceritakan. Ada juga orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, orang lain tahu secara kasat mata. Atau dia tidak kasat mata, tetapi dia melakukan melalui sosial media, melakukan dosa secara terang-terangan. Ini menjadi indikasi orang-orang yang Allah jadikan tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa demikian? Karena dia akan berefek, berdampak pada orang lain, tidak hanya pada dirinya sendiri. Orang-orang yang melakukan dosa sendirian, kemudian dia cerita. Contohnya dia mencuri pada malam hari, kemudian pagi hari cerita sama temannya, trik mencuri. Bagaimana tidak ketahuan, diceritakan dengan orang lain. Orang yang mendengarnya ini ternyata dia bisa melakukan, ternyata dia melakukan tempat lain. Itu menjadi dosa-dosa jariah. Bagaimana kita melakukan sebuah amalan keburukan dan orang lain tahu, dan itu dilakukan sama orang tersebut, maka akan menjadi dosa jariah. Apabila dia orang lain itu melakukan lagi, maka menjadi jariah terus-menerus. Begitu pula orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, termasuk di bulan Ramadan, tidak menghiraukan kewajiban puasa, dia makan di depan umum, padahal waktu itu sedang berpuasa Ramadan. Adalah perbuatan dosa yang terang-terangan.
Dan juga mohon maaf untuk para wanita, termasuk melakukan dosa terang-terangan adalah tidak menutup aurat pada bukan muhrimnya. Dan aurat sebenarnya adalah kewajiban kita untuk menutupnya. Apabila kita keluar dari rumah kita tanpa menutup aurat, maka kita mengumbar aurat dan kita mengumbar dosa, dan dosa dilakukan secara terang-terangan. Dan adalah sebuah perbuatan dosa terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala terindikasi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menunda ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang itu bisa menjadikan amalan perbuatan yang dilakukan itu bisa berdampak secara masif. Awalnya dilakukan sama seseorang, kemudian orang lain mengikuti, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi komunitas, kemudian menjadi kebiasaan sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Begitulah kaum terdahulu sebelum kaum Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini melakukan dosa secara terang-terangan. Bahkan nabinya pun ditentang dengan terang-terangan. Di sana Allah Subhanahu wa taala maka akan melaknat dan akan mengazab umat Rasulullah, diazab ketika dunia secara langsung. Begitu pula nanti di akhirat mereka akan diazab di api neraka. Dan bagi kita umat Rasulullah SAW, hendaknya kita menghindari apa yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Tidak perlu sebuah keburukan yang kita lakukan itu orang lain tahu. Cukup kita sendiri dan kita memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu juga menceritakan atau menyebarkan aib orang lain pada orang lain, karena itu juga akan menjadi dosa jariah yang kita lakukan setelah kita meninggal dunia. Kita tidak sadar dosa apa yang kita lakukan, dan kita apabila menjadi dosa jariah itu sangat mengerikan sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqomah dan untuk selalu menutup aib-aib kita. Apabila seseorang ditampakkan aibnya, ditampakkan dosanya itu berbau, maka mungkin setiap manusia ini akan malu untuk keluar di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.